Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah musalla al-ikhlas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita diberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berada di rumah, di antara rumah Allah Jalla wa Ala, dalam rangka tafaqquh fid din, mudarasah Al-Quran, mempelajari satu ayat atau dua ayat dari Al-Quran yang mudah-mudahan kita mendapatkan janji dari Allah dan Rasulnya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yajluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mempelajari, menggali ilmu tentang agama dari sumbernya Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada kita insyaallah adalah ketenangan. Tenang enggak bapak-bapak di musola? Tenang ya? Ibu-ibu tenang? Alhamdulillah, tenang. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menurunkan kepada kita rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat mendoakan orang-orang yang melakukan talabul ilmi. Dan wa dzakarallahu fi man indah, Allah menyebut nama kita, orang-orang yang hadir di majlis ilmu, Allah sebutkan di hadapan para malaikat, fulan sedang berada di majlis ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama hambanya yang hadir di dalam majlis ilmu di hadapan kaum atau di hadapan makhluk yang mulia, malaikatul muqarrabun, malaikat yang dekat kepada Allah. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan ketika nama seorang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para hamba-hambanya yang saleh. Andaikan kita di dunia, ketika kita berada di satu perkumpulan, dihadiri oleh para pejabat, kemudian Pak Presiden ataupun
bupati, gubernur, di depan ribuan pejabat pemerintah, kemudian disebutkan nama Fulan bin Fulan dalam rangka kemuliaan, ya, jadi disebutkannya dalam rangka memujinya, menyanjungnya. Kira-kira apa yang ada pada dirinya, ya, pada hatinya ketika namanya disebut di hadapan ribuan manusia yang menyebutnya adalah orang nomor 1 di RI, Pak Jokowi, menyebutkan nama kita di hadapan mereka. Pasti semuanya akan bahagia disebutkan namanya di hadapan para pejabat-pejabat. Walillahil matsalul a'la. Allah, ya, jauh untuk kita permisalkan, ya, ketika Allah menyebutkan nama-nama orang-orang yang hadir majlis ilmu di hadapan ribuan atau sekian banyak dari malaikat yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara keutamaan kita duduk di majlis ilmu, khususnya di rumah, di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu rahimani rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan membahas di antara nama-nama Allah Azza wa Jal yang kita kenal, ya, yang kita sering baca ayat-ayatnya, ya, di antaranya adalah Ar-Razzaq atau Ar-Raziq, ya, Allah Ar-Razzaq. Kalimat Ar-Razzaq ini adalah memiliki makna yang lebih dari Ar-Raziq. Ar-Razzaq dengan bentuk kata tambahan tasydid, ya, Ar-Razzaq artinya maha pemberi rizki. Ya, kalau kita mendengar misalkan dalam bahasa Arab, akil, ini orang yang makan. Kalau ditambah tasydid, kemudian ditambah alif sebelum huruf akhir, menjadi akal. Ini artinya tidak hanya sekedar makan sekali atau 2 kali. Akal ini gembul. Ya, akal itu gembul. Banyak makan. Tidak hanya sekali 2 kali makannya, tapi sering. Ya, makanya ada bina, ada bangunan yang menjadikan satu kata maknanya lebih dari kata yang lain dengan tambahan-tambahan seperti tasydid dan huruf-huruf yang lain. Ya. Biasanya alif, ya, atau ya, ya, rahim, ya, rahim, ya, ghafur, ini tambahan waw, ya, fa'al, ya, fa'al, ghaffar, tawwab, ini maknanya akan berbeda dengan makna yang tidak dimiliki oleh kata-kata yang lain dari sisi bangunannya, bangunan katanya. Ya, maka di sini kalimat Ar-Razzaq atau Ar-Raziq, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qala al-muallif Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab beliau Fiqhul Asma'il Husna, fikih kita mengenal, memahami makna dari nama-nama Allah yang indah. Jadi dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ini semua dijelaskan maknanya, ya, kandungannya, ya, konsekuensinya, apa yang terkandung di dalam makna dari nama-nama tersebut. Wa qad warada ismullahi Ar-Razzaq. Nama Allah Ar-Razzaq ada di dalam Al-Qur'an fi mawadi,
dalam beberapa tempat, ya, Ar-Razik atau Ar-Razzaq. Ya, seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 58, Allah berfirman ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum an yut'imun. Ya, ma uridu minhum, ya, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menghambakan dirinya kepadaku. Aku tidak ingin dari mereka untuk memberikan makan kepadaku. Kemudian innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Maha Ar-Razzaq, ya, pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang kokoh, ya, Ar-Razzaq. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kata atau nama Ar-Razzaq. Seperti dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi terjadi perlonjakan harga sembako, ya, mahal. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lau sa'arta, wahai Rasulullah, seandainya engkau buatkan harga-harga. Jadi Nabi yang membuat harga-harga sembako atau harga apa saja yang berkaitan dengan muamalah. Faqala innallaha huwal khaliq al-qabid al-basit ar-razik al-musa'ir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mencipta, yang memegang, al-qabid yang melapangkan, ar-razik yang memberikan rezeki, al-musa'ir Allah yang memberikan harga. Jadi ketika terjadi harga di zaman Nabi dengan melambung, para sahabat menginginkan Nabi yang menentukan harga-harga di pasaran. Tapi kata Nabi SAW, Allah al-musa'ir, Allah yang menentukan, Allah yang menjadikan, ya, harga-harga menjadi naik, ya, sebab-sebab yang Allah inginkan. Wa inni, kata Nabi SAW, la arju an alqallaha, dan aku betul-betul mengharap bertemu dengan Allah, wala yatlubuni ahadun, tidak ada seorang pun yang menuntutku, bimadlamatin zalamtuha, dengan satu kezaliman yang aku lakukan, fidamin walamal, baik yang berkaitan dengan masalah darah ataupun dalam masalah harta, jadi membunuh ataupun mencuri atau apa saja yang pernah diambil dari harta orang atau harta orang lain yang tidak halal. Jadi Nabi menginginkan nanti bertemu dengan Allah bebas tuntutan, ya, bebas dari tuntutan manusia karena kezaliman. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya, bahwa hendaklah kalian meminta halal kepada saudara-saudara kalian sebelum datangnya hari yang tidak ada penjual beli, tidak ada persahabatan, tidak juga manfaat pertolongan. Diminta halal sebelum bertemu dengan Allah. Ya, di Nabi sampai bertanya, adakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Silakan hari ini untuk meminta kisos. Ya, yang dulu pernah hartanya diambil, sekarang kasih tahu. Yang pernah dulu dizalimi, sekarang silakan. Ya, karena Nabi SAW menginginkan ketemu dengan Allah itu, tidak ada seorang pun nanti yang menuntut, ya, karena kezaliman. Nah, ini kita istihlal, meminta halal kepada manusia dari apa yang dahulu kita lakukan, baik yang berkaitan dengan masalah harta ataupun kehormatan. Hendaknya kita
melakukan istihlal, penghalalan, minta halal. Ya. Maka yang paling banyak, ya mungkin banyak kita lakukan dahulu di zaman-zaman kita masih kecil. Ya, mungkin kita ketika sekolah Darmaji, Daharli mengaku hiji. Ya. Laku gorengan ibu-ibu yang datang dagang di sekitar sekolah. Tapi sekian puluh santri bilangnya Darmaji. Ngaku nangan hiji bohana. Ngambil 5 bayar 1. Nah, ini Darmaji ini berapa kali? Dosa semua. Maka kalau kita tahu, ya dulu kita pernah berbuat zalim kepada ibu-ibu tersebut, kalau masih ada anak cucunya, kita datangi, kita minta maaf, kita bayar. Dulu Darmaji, gorengan berapa dulu harganya? Salawe. Ya, berarti dulu 100 perak dapat 4. Orangnya udah nggak ada. Cari anaknya, nggak ada, cari cucunya. Sampai ketemu. Nah, supaya tidak nanti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berkaitan dengan masalah harta ini, ya sulit untuk kita berlepas dari dosa tersebut, artinya dari tuntutan seperti itu, kecuali kita sudah meminta halal. Ya. Maka yang paling repot adalah para pencuri-pencuri. Bagaimana mereka ingin bertobat dengan tobatan nasuha, mereka harus cari persatu orang-orang yang pernah dulu dicuri. Kira-kira ya masih menuntut di dunia untuk membayar atau dia akan memaafkan? Ya. Kayaknya orang kalau lihat pencuri datang ke rumah minta maaf, diapain Pak? Ya digebugin. Nah, jadi berkaitan dengan Ar-Razzaq atau Ar-Razik. Nah, maksud daripada Ar-Razzaq atau Ar-Razik ay al-mutakaffilu bi arzaqil ibad. Allah yang menanggung tentang rizki-rizki hambanya. Al-qaimu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutya. Allah yang melakukan semua yang dibutuhkan oleh manusia dari makanan-makanan, dari makanan-makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Allah yang mencukupi, bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Ya. Bahkan Allah mengatakan, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata yang ada di muka bumi ini kecuali sudah Allah tentukan rezekinya. Razak. Ya, kalau kita lihat cicak, dia di dinding sampai ada nyanyiannya, cicak-cicak di atap. Ya, mereka sedang cari rezeki itu. Ya, cari apa kira-kira? Ya. Kemudian laba-laba, masya Allah, Spiderman ya, bikin dia. Itu bukan hanya dia untuk ayun-ayunan gitu ya, geng-geng ya. Itu dalam rangka mencari rezeki dari Allah. Tiba-tiba ada yang klek mau nembus ke rumah-rumahnya, ternyata ada getahnya, ada rangkapnya, sehingga numpuk rezeki Allah di situ. Allah dengan caranya menjadikan makhluk seperti itu bisa mendapatkan rezeki. Burung nggak punya nggak punya kebun, nggak punya apalagi, nggak punya rumah, ya rumahnya biasa, kehujanan, kalau panas ya panasan. Tapi soal rizki Allah sudah jamin terbang. Ya. Maka kata Rasulullah, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, la razaqakum kama yurzaqut thair. Pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang dia
yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Waktu dia meninggalkan keluarganya atau meninggalkan sarangnya itu dalam kondisi lapar. Tapi ketika pulang ke rumah cincai kalau perutnya kembung. Walaupun siapa yang dirugikan? Petani. Sampai pakai bebegik. Pakai orang-orangan ya. Jadi tarik dari jauh. Wah. Sampai burung pada lari padahal itu bebegik ya. Ya. Dia cuma gerak doang. Burung tapi takut. Ya. Ditarik dari jauh koloprak. Ya. Itu mereka sedang mencari rizki Allah. Ya. Nah, walaupun manusia ya mungkin banyak terugikan. Tapi itulah caranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada makhluknya dengan cara-cara seperti itu. Maka manusia yang banyak menanam pohon-pohon, menanam tanaman, mereka orang-orang yang banyak pahala. Burung bisa berkicau riang di atas pohon mangga. Siapa yang nanam? Kita. Ya. Kemudian cocodot, kita lebih kalah oleh cocodot. Dilihat pisang masih hijau. Besoknya 2 hari sudah tidak sudah habis hancur. Cocodot nih. Pinter nih, ya. Rizki, ya. Siapa yang dapat pahala? Kita dapat pahala memberikan ya sesuatu yang kita tanam, berbagi rizki. Ya, rizki Allah utuh untuk kita, alhamdulillah, satu rui utuh. Tapi kadang ada yang diambil oleh codot. Biasanya lalai. Ya, tiba-tiba aduh, udah kelihatan kuning. Ternyata didahului oleh codot. Ya rizkinya codot udah. Nah, makanya kita diberikan oleh Rasulullah motivasi agar kita bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal dalam masalah urusan rezeki, karena tidak mungkin Allah akan membiarkan manusia untuk tidak mendapatkan rezekinya. Nah, kemudian innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki dan menyempitkan bagi orang yang Allah kehendaki. Soal rizki ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah rizki dalam Al-Qur'an fi maqamain, ya, dalam 2 kondisi atau 2 kedudukan. Qad ja'a tadhkiru bihadza fil Qur'an fi maqamain. Ayat-ayat yang berkaitan dengan rizki tidak lepas dari dua sisi ini. Yang pertama adalah maqam tafaddul wal imtinan. Yang pertama dalam rangka anugerah dan keutamaan. Ya, seperti Allah sebutkan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan bagi kalian dari diri-diri kalian azwajan, berpasang-pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Dan Allah jadikan dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat. Dan Allah memberikan rizki kepada kalian dari yang baik-baik. Ini keutamaan dari Allah, anugerah. Kita diberikan oleh Allah anak, ya, diberikan oleh Allah istri, diberikan oleh Allah anak, kemudian cucu. Dan ini adalah di antara rizki yang Allah berikan kepada kita dan disebutkan dalam Al-Quran dalam rangka at-tafaddul wal imtinan. Allah menganugerahkan kepada kita rizki-rizki yang kita dapatkan ini, yang kita rasakan. Nah,
apalagi anak, ya. Anak ini adalah rizki yang tidak bisa dipinjam, ya, tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa ya, tidak bisa disewa, ya. Beda kalau kita mau punya rizki, misalkan mau punya rumah, bisa ngontrak dulu. Mau punya rumah, bisa bisa nyicil dulu, ya, bisa kredit. Mau beli mobil, nggak punya uang, bisa ngerental, minjem. Tapi rezeki anak, minjem heula. Setahun bang minjem. Atau dibeli anak, enggak. Ya. Maka rezeki anak ini luar biasa. Ya. Sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan, rezeki anak. Bahkan ketika kita mendapatkan anak, doa-doa yang datang kepada kita adalah, ya, apa? Di antaranya adalah dijadikan anak ini adalah menjadi rizki yang membawa keberkahan, yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, yang bisa bersyukur kepada Al-Wahib Allah Jalla wa'ala, yang bisa memberikan keberkahan kepada kaum muslimin, ya, rizki. Maka ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang unsur keluarga kita, istri, anak, cucu, ya. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu, nah ini yang menjadi kebanggaan kita ketika bertemu dengan teman-teman sejawat dulu, ya, ketemu di pos, sabaraha mobil, nanya naon Pak. Kalau kita ketemu sama teman, kira-kira udah berapa rumah, bangun berapa lantai, yang ditanya anak sabaraha kuari. Istri ditanya tuh. Istri mente, anak sabaraha? Bapak, ya, bapak punya anak berapa? Saya mah alhamdulillah dua pasang, awewe laki, 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 15. Masyaallah. Cucu sabaraha cucu? Cucu. Itu hitung. Yang sepoho 50. Masya Allah. Jadi yang kita banggakan itu adalah anak, gitu. Cucu. Udah punya berapa anak? Udah punya berapa cucu? Ya. Jarang kita menanyakan, mobil sabaraha kuari? Ya. Semoga mobil sabaraha, mobil naon? Jarang. Ya. Itu mah mungkin obrolan yang keberapa ratus nanti. Kadang mungkin jarang kita bertanya seperti itu. Ya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa anak cucu ini merupakan rezeki yang paling dibanggakan oleh manusia. Ya. Sehingga Allah mengatakan, al-malu wal banun zinat hayatid dunya. Ya. Anak dan harta merupakan, ya, zinah, perhiasan kehidupan dunia. Kita sekaya apapun, melimpah di mana-mana, bro dipantau, brah di tengah imah, gitu ya, imah pageh, istri reneh cenah. Itu mah aya anak berarti ya. Ini banyak harta tapi nggak ada anak. Kumaha rasana? Ya. Enggak Allah berikan rezeki anak. Sepi, ya. Makanya banyak orang yang dalam bahasa kitanya angkat anak, adopsi. Nah, walaupun adopsi ini sudah diharamkan oleh Islam dari awal, ya, di masa-masa Rasulullah SAW sudah diharamkan mengangkat anak dengan dinisbahkan kepada orang yang mengangkat. Kalau mungkin ngangkat anak tetap bapak nama dibere-bere namanya, ya, ini nggak masalah. Kita hanya ingin punya
satu yang bisa bantu kita, kita bisa biayai kita ini. Tapi nama orang tua tetap dicantumkan. Nah, ini masih dipersilakan. Tapi kalau nama ya anak ini bapak misalkan Ahmad, tapi kita karena namanya misalkan Fulan, tulis Jailani bin Muhammad. Nah, ini nggak boleh sih. Kenapa? Karena pengen punya anak. Ya, dan itu ya bisa kita lihat. Ada ya orang sukses dalam dunia, ya, tapi nggak punya anak. Karena sebab mungkin nggak nikah. Karena terlalu tinggi jabatannya, Pak. Sampai bintang 2 nggak nikah. Punya anak nggak punya anak, tapi pengen punya anak. Akhirnya ngangkat anak orang. Kan? Makanya ulah tinggi-tinggi kita jabatan sarieun batur nikah. Ada seorang profesor doktor bagian psikologi Islam, tarbiyah, pendidikan Islam, nggak nikah. Alumni Azhar, ibu-ibu sekolah di Mesir, rekuma tegagah, Pak. Nah, ibu-ibu S1 S2 minimal S3 lah. Tapi nikah enggak. Mau nikah profesor-profesor yang ada di Indonesia takut. Wedi gitu. Gimana saya baru doktor dia udah profesor. Gimana saya mau nikah saya baru S1 dia udah S3. Kan sieun, Pak. Ya. Tapi yang berani adalah supir pribadi. Eta kayaknya sekolot, nenek-nenek karak nikah, ya. Atau temukan anak, nges monofaus. Naudzubillah. Ya, ini ujiannya luar biasa. Orang-orang yang terlalu serius dalam masalah pendidikan sampai ya masalah pernikahan itu diabaikan. Padahal ini adalah sesuatu yang yang akan melahirkan generasi-generasi terbaik dari anak-anak kita, ya. Apa yang kita miliki dari dunia, kita akan berikan kepada anak. Kalau kita ditanya orang, apa ini kamu ini? Sang anak puguh. Ya, kita kalau kerja untuk anak, ya, demi istri dan anak, ya, demi di sini bukan sumpah ya, tapi untuk. Ya. Kita sampai istilahnya pulang malam, pergi pagi, pulang malam, karena untuk anak. Karena kita ada kebahagiaan ketika kita memiliki sesuatu, kemudian kita berikan kepada anak. Ya. Maka ketika anak ini menjadi satu hal yang menjadi rizki dari Allah yang terhebat, ya. Sehingga Allah amanahkan kita untuk mendidiknya dengan cara yang baik. Ya. Menjadi anak yang soleh, sehingga anak ini senantiasa memberikan manfaat duniawi ukhrawi. Di dunia jelas anak yang soleh, ya, memberikan baktinya kepada kita, kepada orang tuanya tanpa hitungan. Di akhirat kelak anak yang soleh, rizki terbesar kita ada kucuran istighfar yang ada. Istighfar. Jika anak-anak soleh yang kita miliki ingat dengan orang tuanya di alam baka, kemudian dia mengucapkan Allahumma gfirli warham, Allahumma gfirli waliwadayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Kemudian orang tua kita yang ada di sana merasa terheran-heran. Ya Allah, kenapa saya dapat posisi tinggi seperti ini? Ya, kata Allah, ini karena istighfar anakmu yang soleh. Masya Allah. Maka kita kalau untuk mendidik anak, ya istilah nama olah hitung-hitungan lah. Yang penting anak kita jadi orang yang soleh. Apapun yang harus kita lakukan, namun bisa mah iya hulu jadi suku, ya, suku jadi hulu, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kenapa? Untuk menjadikan anak-anak kita betul-betul mendapatkan ya pendidikan yang baik, yang menjadikan dekat kepada penciptanya, Ar-Razik, Ar-Razzaq, yang memberikan rizki kepadanya. Jadi, ini dalam
posisi Allah tafaddulan, ya, memberikan anugerah kepada hambanya dengan rizkinya. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani adama, kami telah muliakan bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami angkut mereka di lautan dan di daratan dan lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan rizki kepada mereka dari yang baik-baik, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami utamakan manusia lebih di atas makhluk yang lain. Jadi Allah sudah khususkan Bani Adam itu rizkinya luar biasa, lebih dari rizki yang lain, dari makhluk yang lain. Mimman khalaqna tafdila, dari yang kami ciptakan bertingkat-tingkat keutamaan kita ini. Ya. Rizkinya sudah luar biasa. Ya. Kemudian Allahul ladzi ja'alakumul arda qarara was samaa'a binaa'a, Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai tempat berpijak, tempat tinggal. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan yang menaungi kita. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, Allah yang membentuk kalian. Jadi Allah yang menjadikan hidung, mata, telinga dengan sempurna, kaki, ya. Fa ahsana suwarakum, yang Allah perindah bentuk kalian, ya, berdiri tegak, ya. Kalau lihat monyet, babi, kingkong, orangutan, karunya eta. Kitu ame jalan. Walaupun sempat jalan rada bongkok gitu ya. Tapi manusia Masya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan tegak. Ya, dengan tegak dan diberikan bentuk tubuh yang kuat. Kemudian mereka diberikan oleh Allah akal sehingga menjadi lebih sempurna. Tapi ketika manusia yang sudah Allah perindah ini bentuknya, tetapi tidak menjadikan dekat kepada Allah, thumma radadnahu asfala safilin, diceburkan ke neraka, naudzubillah. Ya. Maka kita bersyukur, ya, kita bisa menyempatkan diri untuk sholat 5 waktu, untuk taklim, kemudian kita bisa mencari rizki, mencari nafkah. Ya. Kalau saya tanya ibu-ibu, ini bapak-bapak ini ngejar dunia baik ini kapan akhiratnya, Bu? Nyari duit baik ya. Kumaha, Bu? Emang bapak-bapak ini nggak pernah ngejar akhirat, ngejar dunia baik? Ngajar janda. Waduh, bahaya ini. Jahe ini. Ibu-ibu lamun geus ngomong kieu, bapak-bapak lebih sempurna kayaknya semangat nih. Ya, jadi bapak-bapak ataupun kita semua mencari rezeki Allah, kita kerja di sebuah tempat atau sebuah instansi, sebuah perusahaan, itu masuknya akhirat atau dunia, Pak? Dunia. Terus orang waktuna dunia bae atau 12 jam dah. 8 jam. Akhirat salat sakolebat doang. Nah, Bapak, kalau tidak gerak, tidak pergi ke tempat kerja, HSB di imah, digebukan tidak ku istri itu. Ya. Terus dimarahan teh ku Allah kira-kira lawan orang ngejedog bae di imah itu. Dibenci enggak sama Allah itu kalau seorang suami kerjaannya ngarongkol deh. Ya banjur, ya jelas. Karena mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak itu wajib. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaknya orang yang memiliki kesempatan, keluangan, kemudahan untuk memberikan rezeki, nafkah. Ya. Jadi kita mencari nafkah untuk keluarga itu wajib. Kalau kita enggak mencari nafkah untuk ini, siapa yang ngasih makan? Tetangga.
dibedil nih kayak. Mau makan ke tetangga, mau mintain ke tetangga, tetangga sahib, ya. Nah, jadi kita kalau tidak memberikan nafkah kepada keluarga, termasuk dosa, ya, karena kita menelantarkan orang-orang yang berhak dan wajib untuk kita nafkahi. Berarti kita mencari nafkah ini untuk keluarga berpeluang untuk mendapatkan nilai pahala. Maka semangat kita datang pagi-pagi ke tempat kerja karena ada kewajiban kita dalam hati ini dari Allah. Allah yang mewajibkan kita untuk mencari rezeki, ya, sehingga kita kemanapun kita mencari rezeki, ya, walaupun mungkin sifatnya dunia di dunia deh, tapi itu perintah dari Allah untuk kita cari. Jadi orang yang mencari rezeki, mencari nafkah, ya, itu landasannya adalah karena perintah Allah. Kewajibannya adalah memberikan nafkah kepada anak dan istri. Kalau bukan kewajiban, ya enaklah kita nggak usah. Wirid bedi imah, baca tasbih, tasbih, wirid be, ya, enak gak ada ke. Mau makan, nggak usah kerja, ya. Tapi karena ini adalah sebuah kewajiban, sehingga apa yang menjadikan kita mendapatkan rezeki tersebut wasilah yang menjadikan kita mendapatkan rezeki, dan itu harus kita jaga. Ini adalah wasilah kita untuk mendapatkan rezeki Allah yang kelak akan kita jadikan untuk kebutuhan keluarga. Jadi Bapak, ya, kita keluar rumah dalam rangka kerja untuk mencari rezeki Allah untuk keluarga kita, itu adalah suatu kewajiban, ya. Jadi jangan sampai kita nilai ini adalah dunia yang full dunia, tidak ada sama sekali nilai pahala, tidak, ya. Kita yang kita lakukan ini adalah untuk mencari keridhaan Allah. Apalagi kata Rasulullah, dinaran anfaqtahu fi imra'atika wa dinaran anfaqtahu fi sabilillah lakana khairun mimman anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluarga, istri dan keluarga, istri dan anak, dan 1 dinar yang dijadikan untuk fisabilillah, pahalanya lebih besar di sisi Allah 1 dinar yang dijadikan untuk keluarga. Masya Allah, Pak. Jadi kita punya peluang untuk menjadi orang yang mendapatkan pahala yang besar dengan kita mencari nafkah, ya. Tentunya apa? Ketika kita mencari rezeki Allah itu, jangan lupa kewajiban kita sebagai hamba untuk menyembah zat yang memudahkan kita mendapatkan rezeki. Nah ini, ya. Tapi memang ujiannya besar. Ketika seorang diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kemudahan terus masalah dunia, biasanya poho kanu nyiptakeun, ya, poho kepada Allah yang memberikan rezeki. Pokoknya dia, ini saya dapat rezeki, dapat jabatan direktur, jadi jabatan manajer karena saya alumni UI, karena saya alumni ITB, karena saya alumni Undip, karena saya alumni. Sandarkan semuanya kepada dirinya, lupa kepada Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki. Sehingga kalau sudah dia lupa dengan Allah, yang dia ingat adalah saya, sehingga menjadi yang pertama pastinya akan lupa dengan hak Allah, lupa ibadah. Kemudian biasanya untuk masalah zakat,
ya infak biasanya pelit, ya, karena dia merasa ini beban, ini jerih payah saya ini. Saya per pagi meninggalkan rumah, datang sore, ini jerih payah saya. Sehingga dia nikmati ya rizki itu sesuai dengan yang dia kehendaki, tanpa memikirkan di situ ada haknya. Wa fi amwalihim hakkum ma'lum. Setiap harta yang kita miliki itu ada hak, ya, ada hak. Ya. Maka kita kalau punya uang 1.000, itu tidak murni dari 1.000 itu milik kita. Dari 1 juta tidak murni milik kita. Mungkin dari 1 juta itu 50.000 itu punya kita, yang masuk ke dalam diri kita, yang kita nikmati. 1.000-nya, 100-nya buat ini, 1.000-nya, 100-nya buat ini, atau hilang tiba-tiba kemana ya duitnya? Tadi yang 1 juta keluarin 800, mana ya? Ya itu rezeki orang lain itu mah, ya. Karena mungkin kita ketika punya uang ini kita enggak banyak sedekah sehingga hilang begitu saja. Kemudian mungkin kita lupa ngambilnya sembarangan, ternyata jatuh. Kayak di patung tuh, itu uang ratusan ribu Pak, terbang di Rawa apa di mana itu? Di uang tuh terbang dari tas. Wih, masya Allah ya. Kalau dia sadar itu hilang uang di situ, dia bisa turun. Kalau pas dirau, duit 50 juta dengan ayah 50.000. Di mana ya? Terbuka ininya, dikirain mah copet, ternyata lupa dia waktu beli bensin, lupa nyeletingin, atau kabur duit. Wong saya juga bawa tas ini, flash disk saya taruh, ini bukan rezeki Pak ya, terbuka begini nih, saya mau kajian, mau saya pakai ini unfocus gitu, gaya biasanya gitu kan, pas ya Allah ini kok terbuka ini, atau lompat, ya kan gini ya, ini gini, deg, loncat. Apalagi yang namanya kertas, angin masuk, kayak dikorekan gitu. Nah, itu terasa Pak. Artinya kita punya uang sekian, itu yang paling masuk ke kita itu berapa persen gitu. Mungkin kita sedekahkan gitu, pasti ya. Kita sedekahkan, ini untuk yatim, ini untuk fakir, ini untuk tetangga kita. Tapi yang kita makan itu cuma Coca-Cola doang ini minum satu. Itu sudah yang Allah tentukan gitu. Dan itu yang dalam maslahat ukhrawi kita biasa sedekah. Tapi kalau orang-orang yang enggak paham dengan agama, dia punya 1 juta itu, mungkin dia nyawer biduan, ya kan? Yang dia makan berapa? Yang rezeki yang dia makan itu enggak ada. Walaupun catatannya mau gede. Dia nyewa ini, dia nyawer ini, dia ini. Habis duit. Yang dia makan cuma 50.000. Itu rezeki yang sudah ditentukan. Maka bagaimana cara mengikat supaya rezeki itu betul-betul manfaat untuk diri kita, dengan kita selalu menghadirkan bahwa apa yang kita miliki ini adalah murni pemberian dari Allah, kemudahan. Kita punya gaji sekian puluh juta ini dari Allah kemudahan. Maka di situ ada hak-hak orang-orang. Ya. Dan biasanya orang kalau sudah punya rizki, harta, itu biasanya somse. Nonton somse. Sombong sekali. Karake boga itu doang sudah, ya Allah. Sudah bisa nanaon itu. Udah sombong nang selangit. Ya, dan itu sudah Allah ceritakan dalam surah Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, manusia itu betul-betul sombong, angkuh. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya sudah kaya, udah nggak butuh sama orang gitu. Sampai dia melupakan Allah. Seperti Qarun kan begitu. Contoh konkret dalam Al-Quran itu Qarun, yang dia adalah orang miskin,
karena kedekatan dengan Nabi Musa dari sisi kerabat, ya, keponakan, sepupuan, ya, sepupuan dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa merasa iba dengan kondisi Qarun yang kurus, anak-anaknya, ya. Akhirnya Qarun, Nabi Musa meminta kepada Allah agar diberikan kepintaran atau ketelihayan untuk mengolah emas, ya, untuk mengolah emas, emasnya emas yang bagus. Kayak di kita juga kan, kalau emas itu beda-beda Pak ya. Ada emas Malimping, ada emas Gunung Kencana, ada emas Jawa. Ya, biasanya emas kan berbeda dari setiap tempat Pak ya. Itu kan tergantung. Ya, kalau misalkan emas Malimping, karena ini adalah dari Cikotok, 24 karat. Dibandingkan dengan emas Gunung Kencana masih jauh ke Gunung Kencana, kalah misalkan. Dibandingkan dengan Serang masih kalah. Dibandingkan dengan kan ini apa namanya? Ilmu yang bisa menjadikan nilai emas masing-masing ini berbeda. Demikian juga Qarun. Allah berikan kepintaran untuk kepiawaian untuk mengolah emas itu menjadi emas yang lebih berharga. Sehingga diberikan, ya, setelah diberikan kursus oleh orang yang punya keilmuan dalam masalah pengolahan emas itu, kemudian Qarun ternyata menjadi lebih bagus daripada gurunya, sehingga terus demi setiap hari bertambah. Kemudian ketika datang, ya, tagihan emas, tagihan zakat, ya, karena udah kaya pasti ada apa, udah nisab, ditagih sama Nabi Musa. Enak baik Musa nih. Kita yang ngomong, sayang capek, ini orang miskin yang enak nih. Ya, ketika diingatkan, loh, Qarun kamu dulu miskin loh. Kata siapa? Ya, jare siapa gitu. Jadi poho dia, kalau dia dulu miskin tuh poho. Jare siapa? Hanya ketika ditanya, innama utituhu min ilmin indi. Minal ilmi ini. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan seperti ini karena ilmuku. Nih, karena ilmu saya, bukan karena Allah, ilmu saya. Nah, udah, ya, sombong. Ya. Makanya ketika manusia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu fitnahnya besar. Makanya para ulama mengatakan fitnah kebaikan itu lebih bahaya daripada fitnah keburukan. Artinya ketika orang diberikan kemudahan mendapatkan rizki, itu bahayanya lebih besar daripada ketika dia diberikan kesempitan dalam masalah rizki. Dia bisnis buka ini lancar, buka bisnis ini lancar, buka bisnis lancar. Masya Allah, kok lancar banget ya? Ya, sementara sebulan bawa buka, ramenya cuma 1 hari, itu pun diberikan bonus. Dibikin apa namanya? Beli 1, double price. Hari berikutnya sepi. 2 bulan tutup. Sementara yang ini buka bisnis ini lancar. Punya 3, punya 4, punya 5. Waduh. Tapi telok sholat. Ya. Tewudu. Jauh dari agama, kerjaannya mabok-mabok, zina, naudzubillah. Wah, ini sementara yang rajin sholat, yang rajin ibadah, ini buka bisnis pelat, susah banget. Nah, kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan dari Allah, mereka sudah jauh dari peringatan-peringatan agama, kemudian mereka Allah uji. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami bukakan setiap sesuatu. Bisnis bakwan, Masya Allah, jadi bos bakwan. Bisnis beca, jadi bos beca. Bisnis baso, jadi bos baso. Dibukakan semua oleh Allah kemudahan-kemudahan masa rezeki. Hatta idza farihu, Allah tunggu
sampai mereka itu bahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka, mereka pakai dalam masalah kemaksiatan, kemudian Allah akhadnahum baghtah, kami hukum, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Mungkin di mobil, ya, tiba-tiba bannya pecah, atau mungkin jalannya pecah, naudzubillah, ya. Atau sesuatu yang Allah inginkan dengan menjadikan azab dunia yang diberikan kepada orang tersebut karena dia melupakan semua hak-hak yang harus dia tunaikan kepada Allah. Kenapa? Karena dia tadi merasa bahagia, sudah sukses bisnisnya, sukses dunianya, sehingga urusan akhirat dia tidak pernah mengingatnya. Nah, ini fitnah, ya, fitnah dunia. Nah, yang kedua, wa maqamid da'wati ila ta'ati wal khair wal ihsan. Dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan tentang rizki dalam posisi mengajak untuk taat, ya, untuk digunakan rizki tersebut dalam kebaikan. Nah, seperti dalam firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai pijakan, hamparan. Was samaa'a binaa'a, langit sebagai bangunan, naungan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, kemudian Allah turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati lakum, dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Kemudian apa? Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ya, tidak boleh kalian menyekutukan Allah dalam hal ibadah, dalam hal meminta rizki. Karena Allah adalah Razzaq. Jangan sampai kita mendapatkan rizki dari Allah, kemudian kita jadikan tandingan-tandingan. Datang ke gunung minta, ya, ke batu minta, ke pohon minta, kuburan minta, ya, salat ya Kudus, ya Kudus, apa tuh? Apa tuh ini ya Pak? Ya Kudus, ya Kudus. Ada ya Kudus, Kudus tuh yang mulus, yang mulus-mulus, warna merah yang mulus-mulus gitu ya. Ya. Jadi Allah mengingatkan, kalian diberikan rezeki oleh Allah, jangan sampai ada membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi jangan berbuat syirik. Kita sudah diberikan rezeki oleh Allah, tapi kita malah berbuat syirik kepada Allah. Di zaman Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, ketika beliau berdakwah di negara Uyainah di Saudi, kesyirikan betul-betul nampak. Jadi manusia kalau mereka ingin punya anak, datangnya ke pohon kurma. Pohon kurma ditangkap, minta rezeki, minta anak. Itu jelas. Di zaman-zamannya Syekh Muhammad Al-Wahhab itu kesyirikan nampak. Datangi pohon kurma, dia sampai menangis di hadapan di pohon itu, minta kepada pohon ini anak. Masya Allah. Nah, ini kesyirikan ya. Minta kepada pohon. Padahal Allah sudah memberikan rezeki kepada dirinya dengan berbagai rezeki yang lain, tapi dia jadikan Allah ada sebagai tandingan tadi. Ini di antara poin kita memahami Ar-Razzaq, Allah sebagai zat pemberi rezeki. Jangan sampai kita salah meminta rezeki. Allah yang memberikan rezeki, harus kita minta. Ya. Jangan sampai kita minta rezeki kepada selain Allah. Saya pernah lihat dulu habis naik gunung. Alhamdulillah saya naik gunung, Pak. Gunung Pangrango, enggak, gunung gede. Tapi saya di sana naik gunung Polosari. Ya. Setelah turun dari Pulau Sari, di sana banyak orang ketika di curug ya, di curug itu, di pancuran curug ya, air terjun.
Di air terjunnya itu orang-orang sedang berdoa. Bari mawa ayam disembelih didinya, bari nghadap kana cai. Minta kasaha eta? Itu minta kasaha kira-kira. Waduh ini. Ya, kalau mau doa kan di masjid dia doa. Di masjid doa kalau lebih khusyuk di masjid. Ini datang ke gunung, di situ ada air terjun, mereka menyembelih seekor ayam, kemudian ini sangat bahaya ini. Ya. Padahal gunung itu ciptaan Allah yang berasal dari kerikil-kerikil. Kemudian setelah menjadi besar, dibesarkan oleh manusia. Dijadikan sebagai wasilah atau tempat untuk mencari rezeki Allah. Di situ dijadikan Allah sebagai tandingan. Nah, dan itu sangat nampak ya. Saya lihat dan itu adalah sesuatu yang menjerumuskan minimal ya wasilah kepada menduakan Allah. Ya, apalagi dulu kita kalau panen padi itu nyembelih ayam warna hitam, nanti dagingnya disedekahkeun ka naon eta. Ya, Dewi Sri ya. Kita memakan cekernya, dia makan dagingnya. Waktu kecil saya, "Bu, sang naon eta?" Cenah keun bae gitu, kayak nyaho. Kayak nyaho. Kita ngikut aja. Yang kita makan mah kepalanya sama cekernya. Daging utuhna mah dibawa ke tengah sawah. Saha nu makan ya? Wirog. Nah, ada keterkaitan gitu, ada keterikatan dengan ya ada ruh ya yang mereka percayai bahwa ini mereka yang menyuburkan bumi, yang menyuburkan ini sehingga harus ada persembahan. Nah, ini bahaya. Ya, para kita yakin dalam hati kita bahwa Allah yang memberikan rezeki, tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki. Walaupun mungkin wasilah-wasilah, kita dapat uang dari orang tua, kita dapat uang dari kakak, dari adik, dari tetangga, itu wasilah. Ya, tapi intinya itu semuanya adalah dari Allah yang menggerakkan hambanya untuk memberikan tuh. Fulan. Nah, maka pesan Allah, fala taj'alu lillahi andada. Kalau kalian dapat rezeki dari Allah, kalau kalian dapat kemudahan dari rezeki dari Allah, jangan sekali-kali jadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Andadan wa antum ta'lamun, kata Allah. Kalian tuh tahu Allah itu pemberi rezeki, tapi ada keterikatan dengan benda-benda yang ada sekitar atau makhluk-makhluk sekitar sehingga Allah diminta, ini pun diminta. Naudzubillah. Ini ya kesyirikan yang sangat luar biasa, dan itu pesan yang Allah akhiri dari ayat-ayat tentang masalah rizki tadi. Nah, kemudian kalau membahas rizki, jangan hanya terfokus pada duit. Baik. Bahwa duit itu, air rizki itu rizki sapotong-potong acan. Ada eta hulu, eta rizki lain. Suku, kaki, telinga, emang bukan rizki. Ya, jadi kita harus paham. Wa rizqullah li ibadihi naw'an. Ya, rizki Allah itu terbagi dua. Rizki yang umum mencakup orang yang kafir, yang berbuat maksiat, yang berbuat baik. Rizki Allah umum. Ya, dengan nama Allah apa? Ar-Rahman. Dengan nama Rahmannya Allah berikan semua orang-orang yang ada di dunia ini yang kafir, Allah jadikan rizkinya ada. Nah kemudian yang kedua, rizkun khas, rizki yang khusus, rizkul qulub wa taqdiyatuha, rizki yang ada berkaitan dengan hati, yaitu masalah ilmu, iman, rizki yang halal, alladhi yu'inu ala salahiddin, yang bisa membantu kepada kesolehan, kebaikan agama, dan ini khusus untuk orang-orang mukmin. Nah, jadi kita rizki, kita punya iman itu rizki. Bahkan ini iman, rizki yang terbaik, nikmat yang terbaik adalah rizki iman. Nah, kemudian kita punya kesehatan itu rizki. Ya, kita punya, ya kita bergerak, bisa bergerak itu rizki. Maka kalau ditanya punya rizki itu,
Seret rezeki orang mah. Rezeki saya mah seret. Kenapa? Dompetnya nggak usah dibulak-balik auhan. Jadi lupa dengan rezeki yang sesungguhnya, kesehatan. Ya. Kemudian dia punya waktu luang. Bisa masih menghirup udara segar. Ini rezeki dari Allah. Ya. Kalau kita hitung-hitung nikmat oksigen ini, ya, berapa nih harus kita bayar nih? Tetapi kalau kita ditanya tentang masalah uang, beda. Bukan duit tuh. Punya uang enggak? Aduh. Uang mah enggak ada, tapi rezeki mah banyak. Ya di kebun ge dangdur loba. Okay. Kalau rezeki mah banyak, motor aya, kebun aya, ya, anak banyak. Tapi kalau ditanya uang, ada duit gak? Itu kalau tanyanya itu saya jawab, ya adalah cukup untuk hari esok. Ya. Jadi kalau rezeki yang kita pahami hanya berkaitan dengan masalah harta, ini akan menjadikan kita sempit hidup. Ya. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, diantaranya adalah siapa yang menganggap rezeki Allah itu hanya harta atau hanya uang, itu menunjukkan sempitnya pemahaman agama. Itu menunjukkan sempitnya pemahaman terhadap agamanya. Ya. Jadi kita sekarang bangun, ya, pemahaman kita bahwa rezeki Allah itu banyak, luas. Ya, tidak hanya terkait dengan satu macam saja, itu uang. Ya. Dan rezeki Allah itu melimpah di hadapan kita, dan tidak hanya yang kaitan dengan masalah duit. Kalau kita memandang bahwa rezeki Allah itu banyak, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau kita hanya memandang rezeki itu adalah hanya duit saja, hanya berkaitan dengan masalah harta saja, maka tentunya manusia akan banyak yang kufur kepada Allah, dan itu realitanya. Ya, dia tidak mau sholat kunan, duit teboga, duit nggak ada, malas saya sholat. Jadi banyak orang melakukan kemaksiatan karena tadi dia tidak punya uang, padahal masih punya rezeki yang lain, masih punya anak, masih punya istri, masih punya, ya, intinya dia masih punya kehidupan. Nah, dan ini adalah dari nama Allah Ar-Razzaq, sehingga dengan kesempurnaan nama Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ya, nafathar ruhu fi raw'i, kata Rasulullah, Jibril telah menghembuskan kepadaku. Jadi Nabi sedang ketika Nabi terdiam, tiba-tiba ada bisikan dari Jibril, ya, lan tamuta, innan nafsa lan tamuta hatta yustakmala rizquha, bahwa satu jiwa manusia tidak akan mati sampai Allah sempurnakan jatah rizkinya. Jadi kalau misalkan pas minum, pas makan, roti nak karaksa potong ka makan, heman amat eta roti sapotong na teu ka emam. Eta rizkina geus sakitu. Ya. Baru nikah, meninggal dunia. Karena kisah peuting geus nikah, geus ninggal. Rizkina sakitu doang. Jadi Allah akan menyempurnakan semua yang ada di Lauh Mahfuz tentang rezekinya si fulan. Ya, lan tamuta nafsun, innan nafsa lan tamuta, sungguhnya jiwa tidak akan mati hatta yustakmalu rizquha, sehingga Allah sempurnakan rezekinya. Sempurna, setelah sempurna baru Allah putuskan dari dunia. Masya Allah, adil, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah rezeki ini Allah yang mengatur, Allah yang akan menyempurnakan, ya. Tinggal apa kata salam? Fala yahmilannakum istibta'ar rizqi bimaksiatillah. Janganlah kalian menjadikan lambatnya rizki Allah kalian maksiat. Janganlah menjadikan rizki Allah itu sempit kalian maksiat. Pesan dari Rasul begitu, ya. Jangan menjadikan karena Allah tidak meluaskan, melapangkan rizkinya sehingga kita jatuh kepada
kemaksiatan. Misalkan maling, ya zina, korupsi, ya kan kerja mah sebulan menang 30 poe. Ya, kalau korupsi sehari sakardus, ya, sakarung. Ya, maka jangan sampai lambatnya rezeki Allah kepada kita atau kurangnya rezeki Allah kepada kita menyebabkan kita terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, inilah ya makna daripada Ar-Razik, pemberi rizki, yang mengatur rizki kita, yang berhak kita ibadahi, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rizki. Tentunya rizki yang kita minta adalah rizqan thayyiban halalan mubarakan, rizki yang berkah, bukan sekedar rizki yang bisa menyebabkan kita terlena dari ketaatan kepada Allah, tapi rizki yang membantu kita untuk berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi bisa disampaikan di berikut ini. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Sukarya mau bertanya kepada Bapak Ustadz. Siapa? Yang telah memberikan ceramah kepada kami, yang kurang mungkin bisa bertambah, yang lebih bisa mempertahankan kelebihannya. Saya pernah berbicara dengan para ustadz, para kiai, para santri. Kita memang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada malaikat, kepada nabi, dan selanjutnya. Saya suka mengatakan ada yang pernah, kalau kita berbicara kebaikan, apakah benar yang disebut Nabi Khidir itu mencatat, atau kita berbicara masalah ketidakburukan, itu Nabi Khidir pun katanya itu suka mencatat, apakah keimanan itu bisa dilanjutkan, apakah tidak. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir. Baik. Nabi Allah Khidir alaihissalam, ya, yang disebutkan ceritanya di dalam surah Al-Kahfi, bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini menjadi sebuah keyakinan, ya, kita bahwa ada yang namanya Nabi Khidir. Kenapa disebut Khidir? Karena ketika beliau duduk dalam satu tempat, maka tempat itu menjadi hijau. Khidir. Ya. Dan kita yakin bahwa Nabi Khidir adalah termasuk nabi di antara nabi yang Allah pilih, namun tidak masuk kepada nabi yang membawa risalah yang disebut dengan nabi dan rasul, ya, tapi beliau adalah seorang nabi. Nah, terkait dengan masalah Nabi Khidir, para ulama berpendapat apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ini perdebatan yang terjadi di kalangan para ulama. Ya, ada di antara para ulama yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, ya, dan banyak yang mengatakan bahwa Nabi Khidir memang sudah meninggal. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna min qablikal khuld, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Dan tidaklah kami jadikan manusia sebelummu itu kekal.
Jadi sebelum Nabi Muhammad tidak ada manusia yang kekal hidup di bumi. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Khidir itu meninggal dunia, dan seandainya Nabi Khidir hidup, pasti akan ada cerita dari kalangan para sahabat bertemu dengan Nabi, sowan kepada Nabi, kemudian ada kunjungan ziarah kepada Nabi, tetapi tidak ada satupun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah bertemu dengan Khidir. Jadi seandainya Nabi Khidir hidup, pasti Nabi Khidir akan mengikuti syariat Nabi. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, yang ketika itu Umar sedang memegang Taurat. Ya, sedang memegang Taurat. Ketika ditanya oleh Nabi, "Apa itu, Umar?" Kata Umar, "Ini Taurat ya Rasulullah." Maksudnya mau belajar Taurat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Lau kana Musa hayyan," ya, seandainya Musa itu masih hidup, pasti dia akan mengikuti syariatku. Nah, Nabi Khidir pun demikian. Seandainya Nabi Khidir itu masih hidup, pasti dia akan mengikuti syariat Nabi Musa. Nah, ini ya di antara para ulama yang meyakini Nabi Khidir masih hidup, dan sehingga diyakini datang ke majlis-majlis ilmu, datang sowan kepada ulama, kemudian sampai Nabi Khidir ada di Cokoromoy. Ya, saya dari mana ini Nabi Khidir datangnya? Itu di gunung cenah, ngaracak ka dieu. Jadi saya pernah dulu di Cokoromoy, kemudian saya lihat ada di situ sumur Nabi Khidir. Saya iseng-iseng nanya ke petugasnya. Itu di situ manakibnya luar biasa, manakib keunikan sumur. Obat segala macam penyakit. Hebat amat ieu. Ieu kumaha ceritana, Pak? Bisa jadi Nabi Khidir ka dieu ieu. Ira ka dieuna. Cerita dia, Nabi Khidir datang sini melalui itu gunung. Oh, masuk sini. Harus ya. Bener-bener sampai ke Cokoromoy itu masih ada di Cokoromoy gitu ya. Ya. Jadi kita apa benar gitu? Nabi Khidir sampai ke Cokoromoy, jauh-jauh di Arab. Ya, atau misalkan mendatangi si fulan ya karena kesolehannya, kemudian menampakkan Nabi Khidir sebagai orang, kemudian hadir di majelisnya, wallahu alam ya. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia, walaupun kita tidak menafikan adanya perbedaan para ulama tentang masalah ini, dan disebutkan oleh para ulama seperti dalam kitab Ruhul Ma'ani ya, disebutkan tentang khilaf ulama mengenai meninggal atau masih hidupnya Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir. Itu, Pak. Dan Nabi Khidir tidak mencatat amal seorang. Yang mencatat amal itu adalah malaikat. Ya. Silakan, Pak. Ada lagi, Pak Ustadz. Ini apakah memang itu dari Al-Quran atau dari hadis atau dari kitab? Ada yang mengatakan begini, al-insanu mahlulato kama amar. Setiap umat manusia punya kelebihan, punya kekurangan, dan punya kesalahan. Apakah itu dari Al-Quran, hadis, atau kitab? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, kalau itu adalah semacam asar ya. Jadi ada seorang ulama mengatakan al-insanu mahal khata' wan nisyan, manusia tempat nyesal dan lupa. Kalau hadis yang sahih, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu salah, ya, terjatuh kepada kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah dari bani Adam itu yang banyak bertaubat. Tapi kalau al-insan makhluk khata' wan nisyan, ini adalah perkataan para ulama. Ya, perkataan para ulama. Mahal khata' wan nisyan, dan didukung oleh hadis Nabi tadi bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam terjerumus kepada kesalahan. Tapi tidak hanya di situ. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Karena kita terjatuh kepada kesalahan, maka sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang mereka beristighfar, melakukan taubat. Ya. Jadi ada namanya
mahfuzat ya. Mahfuzat itu kata-kata mutiara Arab seperti man jadda wajada, man saru ala darbi wasala ya. Ini adalah mahfuzat, jadi perkataan seorang ulama yang dihafal, dijadikan sebagai motivasi ya. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil, man jadda wajada ya. Jadi al-insan hayawanun natik, manusia itu hewan yang berbicara. Ini pun termasuk perkataan para ulama ya, yang dia bukan hadis. Mista Maja Utama itu mistanya dari Sunda, majanya dari Jawa Barat. Mista Maja Utama, sekali salah mista, dua kali salah maja, baru salah ketiga utama. Nges eta cicing bae. Emang itu bahasa penyemangat di Sundanya. Mista Maja Utama, maju terus. Nah. Lalu dijawab gimana itu Pak RT? Jadi kita mencoba sekali gagal terus, kedua kali gagal terus. Jawabnya sabodoting. Jawab sabodoting. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Siap. Mau bertanya Pak Ustadz, maaf. Ya. Kan kata Pak Ustadz, Darmaji makan 5 ngaku hiji, Pak Ustadz ya. Kalau dulu saya kan ada tukang kredit, Pak Ustadz. Ngaku kan 6 bulan kan Pak Ustadz, 6 bulan itu baru 4 bulan dia nggak datang lagi itu Pak Ustadz. Gimana mau bayar kemana, alamatnya kemana nggak tahu kan. Jadi gimana itu Pak Ustadz cara itunya, berdosa apa enggak? Saya gitu bingung bayarnya gitu, ke siapa kan nggak tahu rumahnya, nggak tahu nomor HP-nya. Itu bangke Bu ya? Ya? Bangke. Maksudnya bangke naon itu? Bang keliling. Oh iya benar, bang keliling Pak Ustadz. Gitu, kreditan gitu Pak Ustadz. Oke Bu, oke. Tukang kredit Pak Ustadz. Ya gitu. Bang Emo kok beda nih Pak. Ya terima kasih Pak Ustadz. Ya sama, ya. Siap. Ya sebenarnya kalau kita memang bermuamalah dengan harta itu memang harus berhati-hati gitu. Artinya kita harus jujur ya. Tidak boleh bohong. Berarti kalau kita ngakunya 6 bulan ternyata 4 bulan, berarti kan 2 bulan nih. Ya, sabaraha ribuan eta? Untuk 2 bulan berapa ribuan itu, Bu? Oh, kira-kira sabaraha? Kurang 50.000-nya. Masya Allah lumayan tadi timbang jeung ieu mah dosana gede eta, Bu. Ya kalau misalkan ada kasus seperti tadi, kita punya muamalah ya, kemudian kita ingin bertaubat kepada Allah, kemudian kita mencari orang yang kita pernah tipu ini nggak ketemu, udah berusaha kemana-mana, ternyata nggak ketemu, maka kita niatkan untuk melunasinya, kemudian kita berikan uang ini sebesar ini atau lebihkan ya untuk orang-orang fakir miskin. Ya, ini untuk solusi terakhir ya. Solusi terakhir setelah kita usaha kemana-mana nggak kedengar di mana, maka kita berikan itu kepada fakir miskin. Ketika orangnya datang atau mungkin ketemu, di undangan si bapak ini yang pernah, berarti kita seperti hukum orang yang mengambil lukotoh, harta yang kita temukan di jalan. Jadi kita harus balikin saat itu. Yang kita berikan ke fakir miskin itu anggap sedekah kita, ini kita berikan. Jadi kalau kita misalkan nemu barang di jalan, kewajiban kita kan mengumumkan.
umumkan sampai setahun. Kalau nggak ada yang ngambil, baru kita bisa pergunakan. Tapi ketika setahun lebih, 2 tahun, 3 tahun, datang orangnya, Pak, maaf saya mau tahun lalu mau ke sini, cuma nggak sempet, nggak ada uang mau ke sininya. Uang yang dulu jatuh di musola Al-Ikhlas itu punya saya. Waduh, udah dikemanain ya? Ya jangan dikemanain, Bapak yang makan ganti saat itu. Nah, jadi itu solusi ya. Saya banyak nerima, ada 2 kali Pak kasus saya. Ada teman Bolu Oni, itu yang punya di Jalan Bayangkara itu, ya teman. Itu uang segepok 2.500.000 numpuk Pak. Jadi ketika dia transaksi itu uang nggak kelihatan. Transaksi nggak ada uang itu ketika transaksi bayar. Ketika orang ini hilang, kok ada uang nih? 2.500.000 numpuk. Akhirnya kata yang punya ini, wah ini saya amankan tapi gimana ini? Ya telepon Ustadz lah, telepon saya. Pak Ustadz ini ada uang 2.500.000 tapi boga obatur, kumaha ieu hukumna? Atuh cek saya bisa bayar tuh kayak lamun bayar nggak nanti kalau sudah nanti ketika 2 tahun 3 tahun. Kalau sekarang saya datang saya bisa bayar, kalau nanti beberapa tahun ke depan saya datang orang khawatir bisnis saya oleng. Ya udah bilang sama dia suruh ke Mias. Suruh ke Mias saya bilang. Akhirnya dikasihkan uang itu, saya terima, catatan Pak ya. Nanti kalau ada orang yang datang, itu udah seminggu ditunggu itu. Udah seminggu ditunggu, nggak ada Kak. Nggak ada datang. Akhirnya datang ke Mias, kasih nih saya uang 2.500.000 atau 2 juta, saya lupa. Ya Pak, nanti kalau nanti orangnya datang ke Bapak minta ganti, suruh datang ke Mias, saya akan ganti. Alhamdulillah udah berapa tahun nih, udah 8 tahun belum datang nih. Alhamdulillah. Jadi memang Allah alam ini dari ya. Kemudian juga ada orang masuk ATM mau masukin ini kartu, nongol uang 500. Ini dari mana ini yo? Ya, ayah telepon saya, kemudian saya ada uang 500 dari ATM. Gimana ya? Ya gimana? Mau dimasukin lagi nggak bisa? Akhirnya udah berarti antum angkat nilu kota, antum diumumkan di situ siapa yang merasa ini nggak datang. Akhirnya saya bilang ya udah, kalau nanti suatu saat ada yang nagih ke antum sanggup membayar nggak? Siap Sad. Oke. Kayak 500. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita misalkan sudah bayar apa yang kita inikan ke orang ini, ke fakir miskin dari 100 udah kita kasih, tiba-tiba orangnya datang. Ternyata ini masih babang yang pernah saya bohong ini misalnya. Nah udah kita minta maaf, kita bayar. Ya mungkin kalau 100.000 ya kasih 150.000 ya. Jadi seperti itu Bu. Ya. Jadi setelah kita berusaha untuk membayarnya, tetapi qadarullah tidak dapat ya informasi di mana keberadaannya dan lain-lain, sehingga kita khawatir kita meninggal duluan ya, belum tersalur sehingga kita bayar. Nah, kita bayar. Siap bersama-sama. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Pak Ustadz, saya bukan sombong nih ya. Saya setiap sholat duha selalu mengamalkan wiridan dari Asmaul Husna, ya Kafi, ya Ghani, ya Fatah, ya Rozak. Karena saya berharap Allah memberikan rezeki untuk hambanya ini yang banyak permintaannya ini dengan rezeki yang berlimpah ruah, mudah serta penuh barokah. Yeah. Karena saya dulu belajar agamanya tanggung Pak Ustadz, belum selesai udah keburu nikah. nikah muda Pak Ustadz. Karena saya pengetahuannya kurang banyak, jadi saya belajarnya dari buku. Karena dari buku itulah saya tidak bisa bertanya, makanya mumpung ada Pak Ustadz, walaupun usia saya udah tua, yang ingin saya tanyakan yaitu apa hukumnya mengamalkan wiridan dari Asmaul Husna. Mohon jawaban, mohon pencerahan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surah Al-Isra, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha."
Allah memiliki nama-nama yang indah, panggillah dia dengan nama tersebut. Jadi kita memanggil nama Allah ketika kita berdoa, ya Allah, ya Razzaq, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Latif, ya Ghaffar. Itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi ketika di dalam masa yang genting, Nabi menggunakan dua nama. Ya Hayyu, ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Ya. Jadi kita sesuaikan permintaan kita dengan nama Allah yang kita tuju. Misalkan kita minta rezeki, sebutkan nama Ar-Razzaq, Al-Karim, Al-Mannan. Minta kekuatan, ya Qawiyyu, ya Aziz, ya Jabbar. Kita misalkan supaya Yahudi ini remuk misalkan, kita menggunakan dengan misalkan nama Al-Jabbar, ya Qawiyyu, ya Aziz. Kalahkan orang-orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, hancurkan mereka dengan nama-nama seperti ini. Ya ketika minta, ya Allah lembutkanlah anak saya, akhlaknya baik, ya Latif, gitu. Ya Allah cukupkanlah saya dengan nikmatmu, dengan rizkimu, ya Kafi. Jadi kita berdoa dengan nama-nama Allah itu dan kita cocokkan dengan permintaan yang kita inginkan. Kita ingin ampunan, berarti apa yang kita ucapkan? Ya Ghaffar. Kita ingin diterima taubat kita dengan nama ya Tawwab, tub alayya, ya Ghaffar, ighfirli. Ya seperti kalau ya Hayyu ya Qayyum Pak Ustadz. Ya Hayyu ya Qayyum itu bagus sekali ya Pak Ustadz ya. Iya, itu adalah disebut oleh para ulama dengan Ismanil A'zam, nama Allah yang agung. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum ini diantara nama Allah yang agung. Bahkan para ulama mengatakan ketika Nabi Sulaiman mengatakan, ya ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni ya muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu membawa singgasana Balqis sebelum mereka datang ke sini dalam kondisi muslim? Ya. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kemudian Ifrit mengatakan, qala Ifritu minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Kata Ifrit, aku bisa mendatangkan singgasana Balqis dari Sabah ke Palestina sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Kemudian kata Nabi Sulaiman dalam hatinya, ya kelamaan begini mah. Ada yang cepat gak? Kata qala rajulun. Berkata orang yang alladzi utul kitab, yang diberikan pemahaman kepada Alkitab, ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan ratsita singgasana Balqis sebelum kedipanmu kembali, atau sebelum engkau berkedip, siap datang. Nah, di antara para ulama mengatakan, di antara doa yang diucapkan oleh orang ini adalah kata-kata ini, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi dua nama yang sangat luar biasa, yang ketika kita terhimpit dengan berbagai masalah, mau diserang, ya kita tiba-tiba ada orang gila misalkan, kita tidak bisa untuk menghindar lebih cepat, ya hanya kita mengucapkan doa ini dan kita ucapkan sambil kita isyaratkan ke atas langit, Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kita meminta kepada Al-Hayyu Al-Qayyum untuk diselamatkan dari musibah ini. Nah, jadi kalau kita berdoa dengan ya Hayyu ya Qayyum, ini adalah suatu permintaan yang luar biasa. Nama-nama Allah itu baik semua. Ya, tapi ada di antara nama-nama Allah yang Allah berikan pujian-pujian dengan tadi Al-Hayyu ya Qayyum. Ini termasuk nama yang a'zam, nama yang lebih bagus atau lebih besar. Ya. Ya, kalau kita mau meminta kepada Allah dengan rata-rata kita dengan nama Allah kan, ya Allah berikan rizki, boleh. Tapi Allah menginginkan kita menyebutkan nama-nama yang lainnya, seperti ya Rahman irhamni, ya Rahim irhamni, ya Razzaq irzikni, ya kemudian ya Ghafur ighfirli, ya Tawwab, ya Ghaffar ighfirli. Nah, itu yang Allah minta
agar kita berdoa kepada Allah itu dengan nama-namanya yang lain. Walillahil asmaul husna ayyama tad'u falahu asmaul husna. Dengan apa saja kalian berdoa kepada Allah, Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Ayyama tad'u falahu asmaul husna. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang kita hafal, yang kita tahu, itu adalah suatu yang dibolehkan. Nah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, ini saya akan menanyakan begini Pak, karakter setiap manusia itu berbeda-beda. Ya. Ada yang selalu syukur nikmat, Ya. ada yang kufur nikmat. Nah, pertanyaan saya yang pertama, implementasi dari Ar-Razzaq dalam kehidupan sehari-hari sehingga terhindar dari kufur nikmat. Bagaimana penjelasannya itu Pak Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang istri itu cukup banyak. Selain berbakti kepada suami, tanggung jawab kepada keluarga dikala suami tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah menjaga harta suami. Nah, hubungannya dengan menjaga harta suami itu kadang-kadang perempuan itu tidak adil. Tidak adil dalam pengelolaan harta suami. Jadi kalau keluarga dari pihak suami datang sungguh pelit. Tapi kalau dari keluarga istri biasanya lebih. Nah, kalau memberikan harta dari suami tanpa seizin suami, padahal itu istrinya tidak kerja, gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, kalau istrinya kerja, memberikan sebagian rizkinya, tapi bukan dari harta suami. Jadi menyisihkan sebagian penghasilannya, diberikan kepada keluarganya, tapi kadang-kadang tidak izin suami. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Masya Allah, pertanyaannya sampai lupa ini. Siap Bu. Yang pertama, masalah implementasi nama Allah Ar-Razzaq. Bagaimana kita bisa mencontoh Allah Ar-Razzaq memberikan rezeki. Sebagian ulama mengatakan Allah Ar-Razzaq, kita mencontoh Allah Ar-Razzaq memberikan rezeki, berarti kita memberikan infak kepada orang lain, memberikan infak. Supaya kita mensyukuri nikmat dari Allah dengan cara kita memberikan infak kepada orang lain. Nah, supaya kita tidak kufur nikmat kepada Allah, maka kita banyak untuk menginfakkan rezeki ini kepada Allah, dan banyak mengingat, dan tahadus bin nikmah itu bentuk daripada syukur. Tahadus bin nikmah termasuk bagian daripada syukur. Nah, kemudian yang pertanyaan yang berikutnya itu masalah yang ketiga, malah saya ketangkap tuh. Masalah harta suami. Yang kedua itu harta suami ya. Yang kedua istri mengelola harta suami gitu kan Bu ya. Kemudian kadang berinfak atau memberikan sedekah, memberikan kepada keluarga tanpa izin suami. Yang kedua atau gitu ya Bu ya. Sementara istri tidak kerja. Nah, sebenarnya asalnya harta yang dimiliki oleh suami itu adalah sesuatu yang ketika seorang istri mau melakukan belanja ataupun mau memberikan sedekah seizin,
suami. Ya. Kecuali sudah ada kebiasaan. Sudah kebiasaan. Artinya kebiasaan itu kalau uang ini diberikan kepada orang-orang yang sudah biasa dikenal, ya keluarga ponakannya ataupun ibunya atau bibinya, itu suami tidak masalah gitu. Tidak masalah. Berarti kalau dilakukan oleh istri tanpa sepengetahuan pun berarti sudah ada kebiasaan. Ya. Tapi kalau misalkan ada ya yang kita berikan sedekah itu ternyata suami tidak ridho. Ya. Mungkin ada masalah yang terjadi antara dia dengan suaminya. Ya. Di situ yang perlu kita untuk berhati-hati. Jangan sampai nanti ketika kita bersedekah kepada orang yang ternyata suami tidak ridho, hartanya diserahkan kepada orang tersebut, itu yang akan menjadikan mungkin hubungan suami istri akan terganggu. Nah, jadi kita mesti hati-hati, ya apalagi misalkan kita ngasih kepada orang tua, ya sesuatu yang menjadi kewajiban seorang anak gitu. Dan itu sudah biasa ngasih uang kepada ibu, ya kepada adik misalkan, itu hal yang sudah biasa dilakukan oleh kita, diketahui oleh suami. Berarti hal seperti itu sudah menjadi sesuatu yang rutinitas dan tidak perlu ya walaupun ya menginformasikan, ya itu lebih bagus. Ya. Nah, kalau misalkan suami kerja, istri kerja, kemudian istri ingin memberikan sedekah, infak dari hartanya tanpa izin suami, asalnya itu harta-harta dirinya, ya. Sehingga tidak perlu izin kepada suami. Tapi kalaupun istri ingin lebih baik, biar hubungannya lebih baik, tidak ada masalah dari cara ini, maka dianjurkan untuk menginformasikan kepada suaminya, ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi kalau suami misalkan punya istri punya harta sendiri karena dia kerja, kemudian dia minta izin kepada suaminya, kalau ini saya ingin sedekah si fulan. Itu suami merasa merasa dihargai. Walaupun pada asalnya itu adalah harta istri yang dia adalah mutlak untuk bisa melakukannya. Ya tasarruf. Makanya kalau kata ibu-ibu, harta istri, harta suami, harta istri. Ya, harta istri, suami nggak masuk. Harta suami, harta istri. Sehingga kalau suami punya harta, nggak boleh pelit dia sama istrinya, kan dia mencari rezeki itu uang untuk istri dan keluarga. Ya, sehingga ketika kita punya uang, ya berapapun besarannya, itu adalah untuk anak dan istri. Cukup atau tidak itu adalah tanggung jawab kita. Tapi kalau istri punya harta, istri gak wajib membantu suami. Memberikan nafkah kepada suami tidak wajib. Tapi kalau sebentuk ihsan, ya karungnya eta suami lah, ya gajinya misalkan sakitu, kalau dipakai buat anak ieu mondok sakit, saya bantu. Itu bagus. Walaupun pada asalnya dia tidak berkewajiban membantu suaminya. Tapi kalau istri yang tentunya ya soleha, ya mengerti tentang keadaan suami, dia membantu dengan apa yang dia miliki, ya dari hartanya, itu lebih bagus. Dan tentunya man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, ya siapa yang memberikan keluasan dari urusan dunia yang dialami oleh seorang mukmin, apalagi suami, maka Allah akan berikan ya pertolongan di hari kiamat. Ya, jadi kalau suami punya uang buat anak di pondok ini sehingga pas-pasan, istri punya uang, masya Allah, tuh uangnya pakai Shopee bae. Jadi untuk anak di pondok, suami tetap ngasih untuk anaknya, ya. Atau suami misalkan tiba-tiba dapat paket dari istrinya, masya Allah, ini nikmat, ya nikmat. Jadi saling mengisi. Ketika suami memang dia pas uangnya ya untuk kebutuhan keluarga, anak
maka istri bisa memperhatikan, memberikan sesuatu yang dia bisa berikan. Nah, itu adalah ya suami atau istri yang solehah, yang bisa meringankan beban suami. Ya. Lagian kalau ibu-ibu punya uang buat apa kalau nggak buat suami? Ya, kalau ibu-ibu punya uang nanti diapain uangnya, buat siapa coba? Kan buat anak juga ya. Buat anak sama pengen menyenangkan suami. Tiba-tiba suami dapat bingkisan, ternyata baju koko anyar. Masya Allah kan ya. Ya, Masya Allah. Termasuk suami juga. Istri punya uang cukup, tapi ingin membahagiakan istri. Ya. Jadi kita tidak pernah minta kepada istri uang belanja. Tapi istri akan memperhatikan, ternyata suami ini butuh. Tanpa diminta, istri sudah paham. Jadi kalau istri nggak kerja, hendaknya kita memiliki, ya kalau kita punya kelebihan harta, memiliki jatah buat istri. Misalkan taruhlah, misalkan istri kita kasih jajan khusus, ya 500.000 per bulan, anggaplah ini sebagai hadiah. Kalau 5 bulan, 6 bulan, setahun kan dapat berapa 500 itu Pak, kalau nggak dijajan kan lumayan ya. Nah, kalau kita punya uang lebih, jadikan gaji kita itu untuk istri sekian ratusnya sebagai hadiah buat kita. Adapun buat makan, buat ini kewajiban kita gitu. Tapi untuk menjadikan istri lebih senang, apalagi misalkan tidak kerja, kita berikan satu hadiah. Bukan gaji ini. Kalau ngegaji istri nggak kebayar. Ya, ngegaji ART berapa per bulan di Serang? 3 juta. Atau istri senang kalau digituin mah. Udah mas, nggak usah ART, saya aja bergaji 3 juta. Dapur utuh, anak utuh, 3 juta untuk saya. Nggak ada yang berani suami begitu. Itu aja hitung-hitungan. Bukan hitung-hitungan, daripada ke ART. Ya, daripada ke ART 3 juta. Atau mendingan saya deh. Tapi suami nggak mau begitu. Istri kok dibayar ya. Ya, jadi kalau kita punya dibayar Pak. Bukan dibayar, maksudnya sisihkan uang buat istri sebagai hadiah. Terserah istri mau diapain, yang penting untuk kebaikan dan ketaatan. Sehingga ada, misalkan ketika meninggal dunia seorang istri punya uang banyak, ternyata itu dari suami. Dan uangnya itu menjadi, kalau meninggal dunia istri berarti menjadi apa ini? Warisan. Hebat istri ternyata. Ya, disimpan uang yang saya kasih itu. Ya, jadi warisan. Nah, itu kalau kita punya uang lebih. Tapi kalau uangnya kita hanya untuk keperluan anak dan istri, itu dah tiap bulan tercukupi, ya minta sabar ya kepada istri, dan istri yang solehah tadi, insya Allah ya mereka akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada suami ya, mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah melalui suaminya, apapun yang terjadi, yang penting halalan thayyiban. Nah, doakan ibu-ibu ya, suami-suami ini menjadi orang-orang yang mencari rezeki, dilancarkan rezekinya ya. Tapi ibu-ibu biasa sarieun lawan istri suami nak kaya. Naon eta? Kawin deui. Jadi ibu-ibu mah ngadoakeun kaya ka suami sararieun. Ya. Suami ini sararieun. Jadi kumaha bingung kita. Ya, waktu masih biasa-biasa mah, Masya Allah, perhatian. Geus diangkat jadi manajer. Jadi direktur, pulang lagi malam bae jam 12 peting. Awas deh. Oh, perjanjian. Iya, sok bercandung, tapi orang bagian berang. Itu Pak Karya. Berang. Sok, cina. Kan aman terus. Ari berang mah di kerjaan bae Pak, di pabrik. Oh, anu istri kaduana berang bae gitu.
Oh, bener eta mah. Bener. Pengalaman ya dong lah ya. Legok tapak genteng kadek ya. Gawe. Ya. Siapa terakhir? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali singkat aja ya. Perbedaan makna Allah Azza wa Jalla dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa tambah satu lagi ya. Yang kedua, ini masalah yang kaitannya dengan rizki tadi ya. Nah, ini kalau melalui media air ya, kita minta air dari seseorang yang mungkin di sana boleh dikatakan apa dia kedudukannya sebagai ulama atau apa, tapi menggunakan media air. Nah, ini apa tidak termasuk kemusyrikan? Itu saja Pak Ustadz barangkali. Baik. Yang pertama, kita mengatakan Allah Azza wa Jalla, artinya Allah Maha Perkasa, Maha Besar. Azza, Aziz, ya. Wa Jalla, Jalil, Maha Besar. Jadi ketika mengatakan Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Perkasa, ya, dan Maha Besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Nah, ini perbedaan di antara ketika kita menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kalau ada misalkan orang datang kemudian ngasih air, gitu ya, ngasih air. Untuk apa ini air? Untuk kelancaran BAB. Bisa. Kelancaran rezeki. Ya. Ini kalau kita yakini menjadi zat pelancar rezeki, nah, ini yang tidak boleh, karena menyandarkan sebab kepada bukan yang sebabnya. Tapi kalau hanya sebagai wasilah, ya, artinya kita pengen dengan air ini misalkan rezeki kita lancar, ya, tapi tidak meyakini ini sebagai zat yang mendatangkan rezeki, maka ini tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Seperti kita mengatakan ini, ya, saya bawa golok. Kalau saya tidak bawa golok, pasti saya podar kumaling. Nah, ini perkataan, ya, yang bahaya gitu. Harusnya kita mengatakan, kalau bukan karena pertolongan Allah melalui saya bawa golok ini, atau kemudian golok ini, saya kayaknya mati. Atau kalau saya tidak makan paramek, podar tadi puting. Emang kenapa? Pusing kepala, kemudian makan paramek 2, di udeng pakai sorban, celep tidur, alhamdulillah. Tuh, ujungnya alhamdulillah, cuma menyebutkannya yang salah. Harusnya apa? Dengan sebab obat paramek tadi malam, alhamdulillah saya, ya, tidak meninggal, atau saya sembuh, alhamdulillah. Jadi kita sandarkan kata-kata itu supaya tidak ada kesamaran, ya. Karena ketika Nabi dipuji oleh sahabatnya, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu, kata sahabat. Kata Nabi, lah, jangan mengatakan Masya Allah wa syi'ta, tapi katakanlah Masya Allah thumma syi'ta. Ada kemudian, ada sebab. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak engkau ya Rasulullah. Ini yang dibolehkan. Demikian gue dengan kita, ya, menggunakan media ini. Kalau kita hanya menjadikan wasilah, alhamdulillah dengan air ini saya bisa sembuh. Oh, gara-gara air ieu saya lamun teu minum air dari Abuya, dari Ustad. Oh, sudah amek. Nah, ini enggak boleh. Ya. Saya dulu didatangi sama orang Malimping. Ada aqua sisa-sisa. Kabeh di hadapan ke saya. Mau apa, Bu? Doakan Pak Ustadz, katanya anak saya supaya, atau saya bingung ge, kumaha wis katap-katip bismillah. Al-Fatihah.
Us boya. Jadi kayak jualan tuh. Datang lagi, atuh Bu, kumaha ya? Us mumpung di dieu cenah ya Ustad. Kalau dibuka jual air. Ya, waduh ini bahaya ini kalau diyakini. Nah, ini bener nih. Gara-gara minum air yang dikepoh ku Pak Ustad nih, bener nih. Kan ini kan di kan ke lapak gitu ya. Lancar ya. Kayak mentan deh, aduh repot. Padahal kita cuma ngadoana ya Allah berkahi. Ya itu saya mengalami ya, saya sama kakak saya karena kita dianggap Ustad, wah ini mungkin airnya yang dikepoh ini lancar gitu. Atau kabehan ngasih Pak, ini Kak Ustad. Oh ini Pak Ustad. Cilok kurang kumaha Pak. Bisa dikepoh. Dibuka, Bismillah. Fatihah bae lah. Ya, ini dia jadikan sebagai ruqyah lah gitu. Jadikan sebagai ruqyah, Bismillah ini dengan wasilah kita baca Al-Quran, mudah-mudahan yang minumnya bisa sehat. Itulah. Kalau seperti itu tidak mengapa kita menjadikan ini sebagai wasilah ya untuk kita kesehatan ataupun kita misalkan jadikan obat ya ruqyah ya yang lain-lain ya. Yang dikhawatirkan itu ketika kita menyandarkan kesuksesan itu kepada fulan. Kemudian ketika minta ke ustaz yang lain, beda ustaz nu eta mah teu manjur. Waduh. Jadi ka buya itu bayalah itu mau buya pasti diijabah. Waduh, itu yang dikhawatirkan gitu. Bisi ayat keyakinan seperti itu yang menjadikan kita ya terjatuh kepada tadi ya kesyirikan tadi. Ya. Tapi Bapak dan Ibu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita di malam hari ini dan dijadikan perpisahan kita dengan perpisahan yang terjaga dari kesalahan dan dosa, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.